Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Katnianto, Bapak Nur Hidayat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pripun panjenengan Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Pak Katnianto, apa nih kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini? Begini Pak Edi, kita dengan Pak Nur, kemarin Pak Nur jawil saya katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan, jadi kegiatan hari ini kira-kira mau melaksanakan coaching gitu Pak Edi. Oke, coaching. Mungkin Pak Katni menggunakan beberapa metode coaching. Metode apa yang akan digunakan Pak Katni hari ini? Kebetulan kita sedang belajar di CGP Pak, dari Kabupaten Pacitan Angkatan 7. Jadi saya berusaha menerapkan metode yang diajarkan di CGP itu coaching dengan alur tirta Pak Edi. Coaching dengan alur tirta Bapak. Iya. Terkait kompetensi yang ingin ditingkatkan itu apa Bapak? Iya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan terutama kompetensi dalam hal kolaborasi, kompetensi dalam hal menangani kasus-kasus tertentu tanpa kita melihat orang lain itu sebagai trainer atau sebagai ini, tapi sebagai teman gitu. Ya. Baik Bapak, karena sudah menjelang sore, waktu saya persilahkan kepada Pak Katni untuk melakukan kegiatan coaching. Dipersilahkan Bapak. Iya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Katni. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Sebaliknya Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pripun kondisi mriko tasih jawah mawon napa mboten? Alhamdulillah Pak, untuk 2 hari terakhir sudah mulai cerah. Hawanya juga mulai panas. Siap. Injih. Bagaimana Pak Nur, kemarin katanya minta janjian dengan saya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kira-kira masalah apa ya? Sebelumnya mohon maaf Pak Kani ya, kemarin mungkin saya Sapri untuk minta informasi terkait dengan kesiapan belum ada waktu untuk ya ngobrol bareng Pak. Terkait dengan akhir-akhir ini muncul dalam diri saya itu kaitan dengan peserta didik di lembaga kami Pak. Begini Pak Kani, di lembaga kami itu kan ada peserta didik, ya, sifatnya bukan individu tetapi kelompok klasika antara anak yang sudah kelas atas, kelas 5, kelas 6 utamanya. Itu setiap harinya itu seakan-akan lupa waktu dengan kegiatan ataupun waktu-waktu kegiatan yang ada di sekolah Pak Katni. Sehingga saya itu pengen ya curhat lah, bagaimana ini kok bisa terjadi seperti ini di lembaga saya Pak Katni gitu. Oh siap Pak Nur. Ini intinya ada murid Pak Nur ini yang lupa waktu, nggih. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih dari Pak Nur, kira-kira nanti harapannya setelah ketemu nih Pak Nur, kira-kira nanti Pak Nur itu harapannya seperti apa sih tentang murid ini? Ya, harapan saya setelah kegiatan ini nanti bisa memberikan solusi dan bisa saya aplikasikan di lembaga kami Pak, pertama untuk ya memulihkan kondisi anak yang ada di lembaga kami terkait dengan kegiatan ataupun waktu pembelajaran yang hampir ya bisa dikatakan hampir lupa waktu tadi gitu loh. Malah dengan asiknya
permainan-permainan tertentu, Pak Karni, sebenarnya itu. Baik Pak Nur, ini ya saya juga sama berharap dengan Pak Nur, mudah-mudahan dengan kita bertemu nanti bisa berjodoh Pak Nur ya. Tadi Pak Nur mengatakan bahwa ada beberapa bahkan kelompok murid yang suka lupa waktu memainkan sesuatu dalam tanda kutip begitu Pak Nur ya. Kalau menurut Pak Nur idealnya murid itu seperti apa toh? Ya, menurut saya itu atau harapan dari saya terkait dengan peserta didik itu ya setidaknya itu kalau sampai di sekolah itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh lembaga, Pak. Jadi anak itu misalkan datang itu ya tepat waktu, kemudian sampai di sekolah itu waktu jam pembelajaran bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwalnya, kemudian jam istirahat itu anak-anak ya sesuai istirahatnya, kemudian sampai waktu pulang pun itu ya dimanfaatkan, tidak digunakan lagi untuk hal-hal yang di luar ketentuan. Harapan saya seperti itu, Pak Karni. Baik Pak Nur, ini harapannya semuanya tepat ya Pak Nur, berarti anak itu harus disiplin, kira-kira seperti itu idealnya murid menurut Pak Nur. Dari keidealismenya Pak Nur ini, kira-kira kekuatan yang dimiliki Pak Nur untuk melakukan ke arah sana, kira-kira apa saja Pak Nur yang bisa dimanfaatkan? Terkait dengan kekuatan yang saya miliki saat ini saya gunakan dengan cara lisan dulu, Pak. Menggunakan lisan, sering kali saya ingatkan, saya nasihati pada waktu-waktu tertentu untuk digunakan waktu-waktu yang sekiranya tadi tidak sesuai dengan harapan saya, itu dimanfaatkan untuk jam pembelajaran itu, Pak. Iya Pak Nur. Selain itu mungkin ada gambaran lain Pak Nur yang bisa membantu kekuatan Pak Nur ini yang misalkan bisa mendorong lebih kuat lagi untuk melakukan kedisiplinan ini. Kan tadi Pak Nur menyampaikan secara lisan, misalkan kan anak-anak SD itu biasanya cenderung aktual ya. Jadi tuh kira-kira apa Pak Nur ya yang bisa dilakukan? Yang saya lakukan itu dengan menggunakan pendekatan, pendekatan secara baik individu maupun secara klasikal. Ya. Kita ajak yang individu, misalkan kita ajak obrol, kita beritahu dengan khusus jam-jam yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan permainan itu. Kemudian secara klasikalnya itu saya melakukan kita buat macam keyakinan kesepakatan kelas, tapi ada semacam kesepakatan secara secara tim lah, karena itu sifatnya di luar kelas, Pak, itu yang sering dilakukan. Baik Pak Nur, berarti ini kan sebenarnya anak-anak sekarang itu kan sebenarnya sudah cerdas kalau menurut kodrat zamannya Pak Nur ya. Tadi Pak Nur sudah sampaikan kekuatannya pada model yang diberikan Pak Nur, jadi memberikan petua, memberikan nasihat, menggiring anak untuk ke arah yang lebih positif. Dari hal-hal itu semua Pak Nur, kira-kira yang lebih gampang gitu, yang lebih gampang diterima anak dan anak itu bisa mengikuti, tergiring dan terobsesi untuk mengikutinya, kira-kira apa yang lebih gampang dilaksanakan?
Yang lebih gampang untuk mengikuti harapan saya itu pendekatan individu, Pak. Nggih, Pak Nur. Jadi saya dekati secara individu, tetapi ini butuh waktu, Pak. Saya lakukan sesering mungkin, karena di situ itu yang bisa atau yang membuat suasana seperti itu meskipun sifatnya tim, tetapi ada anak-anak tertentu. Jadi munculnya masalah itu dari anak, katakan anak A inilah pokok permasalahannya. Jadi saya cari, di situ sudah ketemu, lah itulah yang saya dekati secara terus menerus. Sedangkan untuk yang lain itu nanti pendekatan dengan kesepakatan tadi, Pak. Tapi yang lebih kuat adalah pendekatan individu. Baik Pak Nur, tadi membutuhkan waktu dan sering nggih. Kinten-kinten kira-kira Pak Nur, kira-kira kalau rentangnya misalkan dalam 1 minggu, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih anak-anak? Kira-kira yang bisa diterapkan. Seringnya dalam 1 minggu itu berapa kali misalkan untuk melakukan kegiatan? Kemarin yang sudah saya lakukan itu terkait dengan waktu untuk pendekatan itu saya lakukan 3 kali dalam seminggu. Artinya begini, Pak, saya lakukan, katakan kita melakukan hari Senin. Yeah. Nah, hari Senin nanti saya dekati anaknya. Kemudian untuk hari Selasanya itu saya biarkan. Yeah. Tetapi bukan saya membiarkannya itu lepas, tetapi itu tetap saya pantau bagaimana anak itu nanti sudah ada perubahan atau belum. Nah, seperti itu. Kemudian dari teman-temannya itu tetap mengikuti salah satu anak yang membuat atau sumber masalahnya tadi. Kemudian hari Rabunya sepertinya saya lakukan lagi pendekatan. Kemudian untuk hari berikutnya seperti itu. Jadi secara bertahap. Jadi 1 hari pendekatan, 1 hari untuk pantauan. Itu, Pak. Oh iya, siap Pak Nur. Dari tadi panjenengan sudah melakukan step-stepnya, okay. Dari hasil pantauan yang panjenengan ngendikaken tadi, yang jelas kan ada semacam penilaian Pak Nur ya, semacam penilaian. Terus acuan panjenengan untuk melakukan niku nopo? Acuannya Pak? Sebagai dasarnya, oh anak ini sudah meningkat loh dari sini ke sini. Oh ini sudah meningkat loh dari sini ke sini. Untuk acuan penilaian anak ini ada perubahan atau belum, itu yang pertama saya perhatikan dari kehadirannya dulu, Pak. Karena ini masalah ini sejak anak itu datang sampai pulang itu selalu membuat memunculkan masalah yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi dari anak itu datang, saya lihat bagaimana. Kemudian jam istirahatnya bagaimana, waktu pulangnya bagaimana. Kemarin untuk jam datangnya itu pada waktu saya beri pendekatan pertama itu sudah sedikit ada perubahan. Yang tadinya itu kalau datang itu langsung menyiapkan sarana untuk permainannya, ya. Tetapi kemarin itu sudah tidak lagi. Tetapi di situ lainnya, Pak, menyiapkan lainnya. Jadi teman lainnya itu yang mencarikan sarananya. Tetapi dari anak yang biasanya itu memperkasai itu mengingatkan. Jadi dia sudah juga membantu atau meringankan dari tugas saya tadi. Baik Pak Nur, selain dari Pak Nur berarti kan ada bantuan dari siswa lain nggih, untuk saling mengingatkan sesama teman. Pak Nur mungkin tadi saya sudah tanyakan mengenai peningkatan ya dari anak menjadi lebih baik sehingga anak yang tadinya
eh, punya kebiasaan yang tanda kutip kurang baik, itu menjadi lebih baik. Begini Pak Nur, saya punya apa ya, semacam angan-angan gitu ya. Kira-kira kalau anak itu dinilai gurunya, kira-kira Pak Nur ini cukup dicatat di kepala atau dengan apa ya? Saya kok kurang jelas di sini ya. Cukup dicatat dengan ini misalkan, atau Pak Nur melakukan hal lain barangkali. Untuk melakukan hal lain, ini saya buat semacam kriteria, Pak. Kriteria Yeah. perubahan si anak tadi, arahnya itu. Jadi mulai dari yang tadinya katakan kurang baik, ya menjadi cukup, kemudian menjadi baik, dan menjadi sangat baik. Nah itu Pak. Jadi dari kriteria itu saya gunakan untuk menilai anak tersebut. Baik Pak Nur, karena waktu kita terbatas ini Pak Nur, ya. Saya ingin gambaran selengkapnya dari apa yang menjadi gambaran Pak Nur dari pertemuan kita selama beberapa menit ini Pak Nur. Kira-kira apa yang ada di benak Pak Nur sekarang? Dan dari kegiatan ini saya bisa ngobrol bareng dengan Pak Karni. Yang jelas saya merasa mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan solusi, dan nanti untuk kedepannya saya bisa mengimplementasikan, bisa saya aplikasikan terhadap anak-anak apa yang menjadi kesepakatan atau menjadikan rencana saya, sehingga nanti di lembaga kami itu nanti bisa ada perubahan yang semaksimal mungkin, Pak. Tentunya ini saya harus berkolaborasi selain dengan siswa. Ini karena kebetulan untuk permainannya itu permainan olahraga, Pak. Itu saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian guru olahraga, yang jelas itu. Kemudian secara akhlak itu pun saya libatkan untuk guru agamanya, karena untuk anak itu kadang-kadang dalam kegiatan itu banyak yang berbicara ataupun menyampaikan perkataan yang kurang baik. Begitu Pak Karni. Baik Pak Nur, ini kita kira-kira sudah mendapatkan suatu gambaran dari apa yang telah Pak Nur sampaikan di awal tadi. Nah, saya menunggu ini Pak Nur, kira-kira nanti kita bisa kopi darat. Saya ingin tahu juga hasilnya bagaimana nanti ya. Kita sambung di lain waktu karena waktu kita yang terbatas di hari ini. Jadi saya kalau ada salahnya saya minta maaf Pak Nur ya, Pak Nur ya. Sama-sama Pak Karni. Ya, Juga dari saya Pak. Terima kasih atas pelonggaran Pak Karni yang menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk membantu permasalahan dari saya. Mudah-mudahan dengan terbantunya Pak Karni permasalahan saya selesai, dan atas kesempatannya Pak Karni itu menjadikan kebaikan Pak Karni juga gitu Pak. Sama-sama Pak Nur, sama-sama, senang saling membantu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Pak pengamat yang saya kembalikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses coaching dari Bapak Fatmianto dengan coachingnya Pak Nur berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ingin melakukan sedikit refleksi kepada Pak Nur selaku coach. Apa nih yang dirasakan Pak Nur? Bagaimana perasaannya ketika di coaching oleh Pak Fatmianto? Terima kasih Pak Edi. Begini Pak Edi, tadi
setelah saya mendapatkan kucing dari Pak Karni yang tadinya itu sebelum ngobrol itu masih gelisah, masih bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan cuma anak yang bisa dikatakan lupa waktu belajar. Dengan adanya kucing dari Pak Karni tadi, permasalahan saya sedikit demi sedikit sampai yang terakhir itu menemukan titik akhir untuk menjadikan suatu solusi yang nanti kedepannya bisa saya aplikasikan dengan Bapak Ibu guru di lembaga kami, Pak Edi. Oke, baik Bapak. Kemudian ketika proses coaching tadi dilakukan ya, itu ada beberapa poin mungkin yang dicatat oleh Pak Nur Hidayat. Apa nih yang dicatat kira-kira yang dilakukan atau dilakukan? Kurang jelas, ada suara sepeda masuk, Pak. Coba diulang lagi, Pak. Baik Bapak, ya setelah dilakukan kegiatan coaching oleh Pak Nianto, nah mungkin ada beberapa hal atau kompetensi apa nih yang merasa meningkat setelah di coaching oleh Pak Nianto? Untuk kompetensi yang meningkat pada diri saya setelah mendapatkan coaching ini, yang jelas saya mampu dari solusi dan mampu mengatasi masalah yang ada di lembaga kami dengan cara pendekatan, baik itu pendekatan individu maupun klasikal dan secara berkolaborasi, Pak. Baik Pak Nur Hidayat, cukup ya, luar biasa kegiatan coaching ini. Saya tunggu cerita selanjutnya. Akhirnya terima kasih. Bila taufik wal hidayah.